Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, ketika diketahui bahwa Master Sekte Awan Pengadilan tampaknya memiliki niat buruk terhadap Chu Feng, mereka yang disembuhkan oleh Chu Feng mengungkapkan ekspresi yang sangat heran. Ini terutama bagi tetua penegak hukum kepala itu, yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan Master Sekte Pengadilan Cloud. Dia bahkan mengungkapkan kemarahan. Namun, dihadapkan dengan situasi seperti itu, Sekte Master Sekte Cloud sangat tenang. Dia pun berkata, kamu semua telah sakit sepanjang waktu. Jadi, kamu semua tidak tahu tentang berita. Chu Feng itu telah membunuh Ying Liangchen. Siapakah Ying Liangchen itu? Dia adalah putra yang paling dicintai Ying Heavenly Clan Chief. Saat ini, klan surgawi Ying telah mengirimkan perintah buronan. Mereka berencana membunuh Chu Feng tanpa mempedulikan apapun. Jika ada yang mampu menghadirkan kepala Chu Feng kepada mereka, mereka akan dihargai sangat besar, ucap Master Sekte. Setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Master Sekte Pengadilan Cloud, ekspresi kerumunan berubah sekali lagi. Bahkan tatapan kepala penegakan hukum kepala itu berubah aneh. Anak itu memiliki kekuatan yang luar biasa, dan mampu bertarung melawan wanita iblis itu. Aku takut bahwa aku tidak akan bisa menanganinya sendirian. Tetua, apakah kamu semua bersedia membantu aku menangkapnya? Ucap Master Sekte Pengadilan Cloud. Setelah mendengar kata-kata itu, para tetua yang dipimpin oleh tetua penegak hukum kepala mengungkapkan ekspresi yang lebih rumit. Mungkinkah kamu semua benar-benar berencana untuk membayar dermawan kamu dengan cara seperti ini? Tanya Chu Feng dengan dingin. Dentang. Tiba-tiba saja, kepala penegakan hukum kepala itu membalik telapak tangannya. Dan kemudian, sebuah armamen leluhur yang tidak lengkap muncul di tangannya. Hanya wajah, persenjataan leluhur yang tidak lengkap itu tidak ditujukan untuk Master Sekte Awan Pengadilan. Namun sebaliknya, itu ditujukan pada Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, aku benar-benar minta maaf, tetapi manfaat terhadap sekte kami melampaui segalanya. Maafkan aku, kata tetua penegakan hukum kepala. Wush wush wush. Segera setelah dia melesat, semua tetua yang disembuhkan oleh Chu Feng melepaskan persenjataan leluhur yang tidak lengkap mereka, dan semuanya ditujukan ke arah Chu Feng. Hahaha, Chu Feng, niatmu untuk menabur pertikaian tidak ada gunanya melawan Sekte Awan Pengadilan kami. Pada saat itu, Master Sekte Awan Pengadilan tertawa puas. Dia sepertinya sudah mengantisipasi, bahwa hal seperti itu akan terjadi. Kalian semua pasti serigala dari suku yang sama. Baiklah kalau begitu. Ucap Chu Feng yang tidak mengharapkan hasil ini. Dia tidak mengantisipasi bahwa, orang-orang yang telah dia selamatkan akan segera mengarahkan senjata mereka kepadanya, itu setelah mengetahui bahwa mereka akan mendapat keuntungan besar dari membunuhnya. Pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba menyadari bahwa, Sekte Awan Pengadilan ini tidak hanya sebuah sekte yang memiliki sekte master yang ahli dalam akting, tapi orang tua mereka juga aktor yang ahli. Ketika itu tidak menyangkut kepentingan mereka, mereka akan tampak penuh kasih sayang dan benar. Itu seolah-olah mereka pasti akan menunjukkan ketulusan mutlak ketika sesuatu terjadi. Namun ketika sesuatu benar-benar terjadi, ketika mereka dihadapkan dengan kepentingan pribadi mereka, mereka akan segera mengekspos diri mereka yang sebenarnya. Untuk keuntungan mereka sendiri, mereka rela meninggalkan persahabatan. Mereka adalah sekelompok karakter keji yang tak berperasaan, dan juga sekelompok orang munafik. Chu Feng merasa benci. Kebenciannya tidak hanya ditujukan pada orang-orang ini, tetapi juga ditujukan pada dirinya sendiri. Dia selalu menjadi seseorang dengan persepsi yang sangat kuat. Namun kali ini, dia telah salah menilai. Namun bahkan dengan ini yang terjadi, Chu Feng tidak mengungkapkan sedikit pun kepanikan. Selanjutnya, bibirnya terangkat menjadi senyum mengejek. Dan kemudian dia berkata, apakah kamu semua benar-benar berpikir, bahwa kamu akan dapat menangani aku? Ucap Chu Feng. Senyum Chu Feng menyebabkan tidak hanya para tetua itu saja, tetapi bahkan tubuh Master Sekte Pengadilan Cloud menggigil. Segera, jejak rasa takut muncul di mata mereka. Tidak peduli apa, Chu Feng adalah seseorang yang bisa bertarung melawan wanita iblis itu. Mereka tahu betul seberapa kuat wanita iblis itu.
Dengan demikian, meskipun Chu Feng yang berdiri di depan mereka hanyalah seorang pria muda, tapi dia sebenarnya keberadaan yang sama menakutkannya dengan wanita iblis itu. Chu Feng bisa melihat melalui kepengecutan mereka. Karena itulah, ia melanjutkan serangannya. Dia berbalik dan berteriak dengan kemarahan yang luar biasa. Kalian semua, segera minggir. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena melepaskan pembantaian. Teriak Chu Feng. Begitu teriakan Chu Feng yang marah terdengar, tubuh mereka yang menjaga gerbang semua bergetar ketakutan. Kemudian, mereka benar-benar tanpa daya jatuh ke tanah. Dalam situasi seperti itu, tidak ada yang berani menghentikan Chu Feng. Satu demi satu, mereka buru-buru pindah. Segera, jalan dibuat untuk Chu Feng. Mereka benar-benar takut. Meskipun kemampuan akting mereka luar biasa, tapi kemampuan akting Chu Feng bahkan lebih baik dari mereka. Paling tidak, akting Chu Feng sekarang benar-benar sempurna. Seolah-olah dia benar-benar masih mampu meningkatkan kultivasi dari peringkat 4 leluhur setengah marsial, menjadi peringkat 5 leluhur marsial lagi. Itu seolah-olah dia benar-benar akan dapat membantai mereka semuanya tanpa meninggalkan yang hidup, dan itu seandainya dia ingin melakukannya. Hehehe, Chu Feng tertawa lagi. Lalu kemudian, dia berjalan perlahan menuju luar aula istana. Namun demikian, tidak ada yang berani menghalanginya. Tentu saja, Chu Feng harus tampak tenang. Dia tidak bisa segera terbang, dan dia tidak bisa mengungkapkan niat untuk segera meninggalkan tempat itu. Selain itu, dia pasti akan terbunuh jika salah satu dari orang-orang yang hadir memutuskan untuk menyerangnya. Setelah semua, kultivasi Chu Feng benar-benar hanya dari peringkat 4,5 martial ancestor sekarang. Bahkan jika Chu Feng memanfaatkan semua kemampuannya, dia hanya bisa bersaing dengan peringkat 9,5 martial leluhur. Dia masih belum bisa menandingi martial ancestors, apalagi dua orang di peringkat 5 martial ancestors yang hadir. Chu Feng, memang benar bahwa Court Cloud Sect kita tidak akan bisa menghentikanmu. Namun karena aku sudah berani mengungkapkan diriku, itu berarti aku memiliki kepastian 100% untuk bisa menahanmu di sini. Hari ini, tidak peduli apa yang kamu coba, kamu pasti tidak akan dapat melarikan diri dari sini. Master Sekte Pengadilan Cloud menyatakan dengan keras. Segera setelah dia selesai mengatakan itu, dia berteriak dengan hormat. Tolong ungkapkan dirimu dan bantu kami merawat anak itu, ucap Master Sekte. Setelah Master Sekte Pengadilan Cloud mengucapkan kata-kata itu, sebuah sosok tiba-tiba muncul. Orang itu berdiri di depan pintu masuk istana, dan menghalangi jalan keluar Chu Feng. Ini kamu, seru Chu Feng sambil mengerutkan keningnya setelah melihat orang itu. Alasan untuk itu adalah, karena orang ini tidak lain adalah wanita iblis itu. Chu Feng, kamu pasti tidak pernah berharap bahwa kita akan bertemu lagi begitu cepat kan, ucap wanita iblis itu sambil menatap Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Hanya saja, tatapannya itu menyebabkan Chu Feng merasa sangat tidak sehat. Dia merasa seolah-olah dia anak domba di sarang harimau. Hahaha, Chu Feng, apakah kamu sekarang tahu mengapa aku mengatakan bahwa, aku pasti bisa membuat kamu tetap tinggal? Setelah wanita iblis itu muncul, Master Sekte Pengadilan Cloud tertawa keras dan puas. Kalian semua benar-benar memutuskan untuk berkolaborasi dengan wanita iblis ini, itu hanya demi merawatku. Atau mungkinkah kamu semua adalah kaki tangan wanita iblis ini untuk memulai? Chu Feng bertanya dengan dingin. Kamu benar, kami telah bergandengan tangan dengan wanita iblis itu demi merawatmu. Namun sayangnya, itu sudah tidak penting lagi. Yang paling penting adalah, kamu pasti akan dibunuh. Setelah Sekte Master Sekte Awan Pengadilan mengatakan kata-kata itu, ia menoleh ke wanita iblis itu dan berkata, silakan lanjutkan, dan urus Chu Feng itu. Aku pasti akan bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ucap Master Sekte Pengadilan Cloud dengan sangat menghormati wanita iblis itu. Dan bahkan, ia bahkan tampak memberi jejak kepatuhan. Pada saat itu, wanita iblis itu tersenyum ringan. Dia pun berbalik, lalu melihat keluar istana dan berkata, murid-murid Pengadilan Cloud Sekte, apakah kamu semua berhasil melihat identitas sebenarnya dari Sekte Master, dan tetua manajemen yang kamu semua hormati? Perasaan apa yang kamu semua miliki saat ini? Ucap si wanita iblis. Setelah wanita iblis mengatakan kata-kata itu, ekspresi orang-orang dari Court Cloud Sect semua berubah. Chu Feng memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah.
Dia menemukan bahwa ada formasi spiritual ke arah wanita iblis itu saat berbicara. Meskipun Chu Feng memiliki penampilan yang tenang, tapi hatinya sebenarnya dalam kekacauan. Itulah alasannya, mengapa dia hanya memperhatikan pembentukan formasi itu pada saat ini. Adapun pembentukan formasi itu, seharusnya sudah diatur oleh wanita iblis itu. Alasan untuk itu adalah, karena itu adalah pembentukan formasi yang hanya bisa dilakukan oleh spiritualis dunia jubah abadi. Bas-bas. Tepat pada saat itu, wanita iblis itu melambaikan lengan bajunya. Dan kemudian, ruang di depannya hancur seperti cermin. Benar saja, itu seperti yang Chu Feng temukan, memang ada pembentukan formasi di sana. Selain itu adalah formasi penyembunyian yang sangat kuat. Setelah pembentukan formasi itu hancur, lebih dari 10.000 siluet muncul dengan cara yang padat. Mereka semua adalah murid Cloud Court Sect. Pada saat itu, para murid itu semuanya memiliki ekspresi heran. Terbukti, mereka telah melihat apa yang terjadi di aula istana. Hanya saja, mereka tidak berani percaya apa yang terjadi. Karena bagaimanapun, di mata murid-murid pengadilan Cloud Sekte, Sekte Master dan tetua manajemen mereka adalah orang-orang yang memegang kebenaran di atas segalanya. Mereka juga orang-orang dengan karakter yang penuh kasih sayang dan sejati. Dalam hati mereka, mereka suci dan tidak bisa diganggu-gugat. Itulah sebabnya kebenaran ini sangat sulit untuk mereka terima. Wanita jahat, apa yang kamu lakukan? Teriak Master Sekte. Master Sekte Pengadilan Awan Court memiliki ekspresi kemarahan, dan dia benar-benar sangat marah. Bukan hanya karena para muridnya telah mengetahui tentang tindakannya. Karena yang paling penting adalah, itu berarti bahwa masalah itu kemungkinan besar tidak akan dapat dipercaya. Jika berita tentang apa yang terjadi di sini hari ini menyebar, maka reputasinya akan hancur total. Apa yang aku lakukan, kamu akan segera mengetahuinya, jawab si wanita iblis. Bibir wanita iblis itu terangkat sedikit menjadi senyum yang aneh, namun menyeramkan. Kemudian, gerbang spiritual muncul di depannya. Setelah itu, roh dunia keluar dari gerbang spiritual. Itu adalah roh dunia yang sama dengan roh dunia peri yang Chu Feng temui hari itu. Meskipun roh dunia itu hanya memiliki kultivasi leluhur marsial peringkat 3, tapi ia memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga, yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Kekuatan pertempuran yang sebenarnya, itu setara dengan peringkat 6 leluhur marsial. Jadi, roh dunia itu sangatlah kuat. Dengan demikian, ketika roh dunia itu muncul, banyak orang di Court Cloud Sect mengungkapkan ekspresi ketakutan. Itu bukan pertama kalinya mereka melihat roh dunia itu. Karena itulah, mereka dengan kuat mengingat betapa kuatnya roh dunia itu. Paling tidak ada dari mereka yang mampu mengalahkan roh dunia itu. Pada saat hati mereka ditangguhkan dengan ketakutan, sebuah kata dari wanita iblis itu menyebabkan hati mereka tenggelam sepenuhnya. Bantai mereka semua, jangan biarkan ada seorang pun yang hidup, kata wanita iblis itu dengan acuh tak acuh. Darah berceceran ketika jeritan terdengar tanpa henti. Roh dunia peri itu saat ini sedang melakukan pembantaian. Meskipun ditutupi dengan aura abadi, tapi roh dunia peri itu lebih menyerupai iblis. Roh dunia itu sangat tegas, dan tega dalam pembunuhannya sehingga bisa dikatakan kejam. Alasan untuk itu adalah, karena tidak hanya membunuh orang-orang yang hadir di aula istana, tapi roh dunia itu juga benar-benar menyempurnakan semua energi sumber mereka. Roh dunia abadi ini benar-benar terlalu kuat. Dalam sekejap mata, roh dunia itu telah menewaskan lebih dari setengah orang di dalam aula istana. Kemudian, sesaat setelah itu, hanya satu orang yang tetap berdiri. Adapun orang itu, dia adalah Master Sekte Pengadilan Cloud. Saat dia melihat mayat-mayat yang memenuhi tanah, Master Sekte Awan Pengadilan mulai bergetar. Tiba-tiba saja, Master Sekte Pengadilan Cloud memandang wanita iblis itu dan berteriak histeris. Suara itu begitu menggema, sehingga bahkan aula istana mulai bergetar. Mengapa kamu melakukan ini? Teriaknya. Namun demikian, terkandung dalam teriakan nyaringnya adalah sebagian besar keengganan untuk menerima. Dia bingung. Mereka jelas akan bergandengan tangan dengan wanita iblis ini untuk memenggal kepala Chu Feng. Namun mengapa wanita iblis itu menyerang mereka sebagai gantinya? Cerot, tepat pada saat itu, genangan darah berhamburan ke lantai. Master Sekte Court Cloud Sect dipotong menjadi 2. Dia telah meninggal. Pada saat tubuhnya diretas menjadi 2,
roh dunia peri itu memurnikan energi sumbernya. Dengan demikian, Master Sekte Pengadilan Cloud benar-benar terbunuh. Meskipun Master Sekte Pengadilan Cloud sudah mati, tapi matanya masih terbuka lebar. Dia telah meninggal dengan keluhan yang tersisa. Wush! Tepat pada saat itu, roh dunia peri itu tiba-tiba berbalik. Dengan cara yang sangat mengesankan, dia mulai perlahan berjalan menuju Chu Feng selangkah demi selangkah. Pada saat itu, akan bohong jika Chu Feng mengatakan bahwa dia tidak takut. Karena bagaimanapun, roh dunia itu mampu membunuhnya dengan satu pikiran. Namun demikian, roh dunia peri itu tidak menyerang Chu Feng. Namun sebaliknya, ia menyapu melewati Chu Feng dan kemudian berjalan ke gerbang roh dunianya. Kamu tidak membunuhku, Chu Feng bertanya kepada wanita iblis itu. Apakah kamu ingin tahu mengapa? Jika kamu mengetahuinya, ikutilah aku, ucap wanita iblis itu sambil tersenyum ringan. Lalu kemudian, dia melonjak ke langit. Wanita iblis, aku akan membunuhmu. Tepat setelah wanita iblis melonjak ke langit, banyak tetua pengadilan Cloud Sekte bergegas mengejarnya dengan senjata di tangan mereka. Menghadapi penyerang yang datang ini, wanita iblis itu bahkan tidak repot-repot untuk bergerak. Lapisan penindasan segera datang menghimpun ke arah penyerangnya seperti gelombang besar. Semua orang yang berhubungan dengan penindasan itu, mereka pun langsung meledak. Darah memenuhi langit, dan mulai memercik seperti hujan deras. Apakah ada orang lain yang ingin mati? Ucap wanita iblis itu sambil mengubah pandangannya yang dingin, dan mengejek ke arah kerumunan Court Cloud Sect di bawah. Dihadapkan dengan tatapan menakutkan wanita iblis dan hujan darah yang masih memercik, tidak ada murid atau tetua pun yang berani menatap wajah wanita iblis itu. Jika ada orang lain yang ingin menemukan aku untuk membalas dendam, kamu dapat datang dan menemukan aku kapan saja. Namun, aku akan membunuh semua yang datang kepadaku, ucap si wanita iblis. Setelah wanita iblis itu selesai mengatakan kata-kata itu, dia terbang menjauh dari Court Cloud Sect. Dan kemudian, Chu Feng mengikutinya. Itu benar-benar terlalu aneh bagi wanita iblis itu untuk membunuh orang-orang dari Court Cloud Sect, dan bukan membunuh Chu Feng. Dengan demikian, Chu Feng ingin tahu persis mengapa dia melakukannya. Dalam perjalanannya, wanita iblis itu tiba-tiba berbalik dan berkata kepada Chu Feng. Apakah kamu tidak dapat meningkatkan kultivasi kamu? Ini sangat lambat, ucap si wanita iblis. Jika kamu berpikir bahwa aku terlalu lambat, mengapa kamu tidak membawa aku? Mengapa kamu harus bersikeras bahwa aku harus mengikuti kamu? Kata Chu Feng. Nada suaranya juga tidak sopan. Tidak peduli apa, wanita iblis itu adalah orang yang telah membunuh Wang Qiang. Dia tidak bisa mengurangi kebencian yang dia pegang terhadapnya. Kamu berani berbicara denganku dengan cara seperti itu. Tidak peduli apa, aku adalah wanita iblis. Apakah kamu tidak takut bahwa aku akan memakanmu? Wanita iblis berkata dengan penampilan ganas. Kamu bisa memakanku. Namun katakan padaku, mengapa kamu membantuku dulu, kata Chu Feng. Apakah kamu yakin, bahwa aku telah membantu kamu? Wanita iblis itu bertanya. Aku sangat yakin, jawab Chu Feng. Kamu akan segera tahu mengapa, ucap wanita iblis itu sambil tersenyum. Kemudian dengan pikirannya, aura yang lembut segera menyelimuti Chu Feng. Saat berikutnya, Chu Feng merasa bahwa kecepatannya telah meningkat pesat. Itu adalah aura si wanita iblis, dan dia membawanya. Di luar Valen Gus Mountain Range, itu adalah pegunungan kecil lainnya. Ada formasi penyembunyian yang sangat tersembunyi di pegunungan kecil itu. Setelah melewati pembentukan formasi, mereka tiba di sebuah gua. Ketika mereka mengikuti jalan di gua, mereka menemukan jebakan yang tak terhitung jumlahnya. Namun demikian, wanita iblis itu berhasil menghindari semua perangkap dengan mudah. Bahkan tak satu pun dari mereka yang dipicu. Chu Feng bisa mengatakan bahwa, wanita iblis ini harus menjadi orang yang mengatur perangkap itu. Setelah masuk jauh ke dalam gua, formasi spiritual lain juga muncul. Itu kan, seru Chu Feng. Setelah melihat pembentukan formasi itu, ekspresi Chu Feng berubah sangat besar. Ekspresi gembira segera muncul di matanya. Alasan untuk itu adalah, karena itu adalah formasi penyembuhan. Selain itu adalah formasi penyembuhan yang sangat kuat. Alasan mengapa Chu Feng sangat gembira adalah, karena ada seseorang yang berada di dalam formasi penyembuhan itu. Adapun orang itu, tidak lain adalah Wang Qiang. Wang Qiang belum mati. Selanjutnya, kultivasinya juga meningkat.
Dia saat ini berada di peringkat 3,5 Martial Ancestor. Hanya saja, tubuh Wang Qiang menjadi hitam pekat. Itu seolah-olah dia ternoda oleh tinta hitam. Tampaknya dia telah menderita sejenis racun. Jadi, bukan saja dia tidak sadarkan diri, bahkan kulitnya juga sangat buruk. Bukankah kamu bilang dia sudah mati? Mengapa kamu menipu aku? Chu Feng bertanya kepada wanita iblis itu. Aku hanya ingin menipu kamu, itulah sebabnya. Apa yang akan kamu lakukan? Wanita iblis itu berkata. Kamu, seru Chu Feng yang sangat marah menghadapi wanita iblis seperti itu. Namun, dia masih terus bertanya. Apa yang telah meracuninya? Tanya Chu Feng. Racun yang dideritanya agak sulit diatasi. Hanya rumput roh abadi Moonlight yang bisa mengobatinya. Adapun rumput roh abadi Moonlight, itu hanya muncul di Valen Gus Mountain Range. Awalnya, aku sudah berhasil menemukannya. Tapi sayangnya, itu diambil dari aku oleh kentut tua terkutuk itu, jawab si wanita iblis. Ketika menyebutkan hal itu, wanita iblis itu mulai menggertakkan giginya dengan marah. Penampilannya yang jelek semakin mengerikan, dan itu benar-benar menakutkan. Mungkinkah kamu telah berlama-lama di sekitar daerah Valen Gus Mountain Range, itu semua demi menemukan rumput roh abadi Moonlight? Selain itu, tujuan kamu dalam menemukan rumput roh abadi Moonlight adalah untuk membantu menyelamatkan Wang Qiang. Tanya Chu Feng dengan heran. Sampah. Kenapa lagi aku ada di sini? Wanita iblis itu berkata. Tapi kan, mengapa kamu menyelamatkannya? Tanya Chu Feng yang ingin tahu. Jika dia menyelamatkan Wang Qiang, itu akan sangat masuk akal. Karena bagaimanapun, Wang Qiang bisa dianggap sebagai saudaranya. Namun anehnya, wanita iblis ini adalah orang yang telah menangkap Wang Qiang untuk memakannya. Fakta bahwa dia belum makan Wang Qiang, itu saja sudah sangat aneh. Namun dia sebenarnya mengabaikan keselamatannya sendiri, itu dalam menantang bahaya demi membantu Wang Qiang menghilangkan racun. Ini adalah sesuatu yang Chu Feng merasa sangat bingung. Kenapa aku menyelamatkannya? Itu karena dia adalah suamiku. Tentu saja aku harus menyelamatkannya. Wanita iblis itu berkata dengan mulut terbuka lebar. Apa? Seru Chu Feng. Chu Feng bahkan segera menyedot udara dingin setelah mendengar kata-kata itu. Dia yang selalu tenang, sebenarnya menjadi heran kali ini. Dia hanya berhasil menstabilkan kerangka pikirnya setelah lama berlalu. Dan kemudian dia bertanya, kamu bilang Wang Qiang adalah suamimu? Seru Chu Feng. Sampah. Selain suamiku, siapa lagi yang bisa membuatku memperlakukan mereka sedemikian rupa? Balas si wanita iblis. Setelah wanita iblis itu selesai mengucapkan kata-kata itu, dia melirik Wang Qiang. Setelah pandangan itu, dia membuat gerakan malu-malu. Jika seorang wanita biasa melakukan tindakan itu, mereka mungkin terlihat sangat imut. Jika seorang cantik melakukan itu, mereka tidak hanya akan lucu, tetapi juga sangat mempesona. Namun ketika wanita iblis ini melakukan tindakan itu, merinding naik ke seluruh tubuh Chu Feng. Itu bukan karena alasan lain selain faktanya bahwa wanita iblis ini terlalu jelek. Itu hanya karena Chu Feng memiliki toleransi yang kuat. Jika itu orang lain, mereka pasti akan muntah di tempat. Pada saat itu, Chu Feng tanpa sadar menatap Wang Qiang. Dia merasakan sedikit simpati untuk Wang Qiang. Pada saat itu, dibandingkan dengan mencari tahu tentang bagaimana Wang Qiang telah diracuni, Chu Feng lebih tertarik mengetahui bagaimana Wang Qiang menjadi suami wanita iblis ini. Hal ini benar-benar terlalu intens. Bas-bas. Tepat pada saat itu, tangan wanita iblis itu bersilangan satu sama lain. Dia membentuk segel tangan untuk pembentukan formasi. Kemudian, inti pembentukan formasi muncul bersama dengan formasi penyembuhan itu. Chu Feng, kamu adalah spiritualis dunia jubah abadi. Jika kamu tinggal di sini dan mengaktifkan pembentukan formasi ini, kamu akan dapat membuat suami aku merasa lebih baik. Aku akan pergi dan mencari rumput roh abadi Moonlight, ucap si wanita iblis. Setelah wanita iblis itu selesai mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik dan pergi. Namun demikian, dia hanya berjalan pergi untuk jarak pendek sebelum dia berbalik ke arah Chu Feng. Dengan nada mengancam, dia pun menyatakan, kamu harus menjaga suamiku dengan benar. Jika sesuatu terjadi padanya, aku pasti tidak akan membiarkanmu, ucapnya. Dan, wush. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, wanita iblis itu berubah menjadi semburan angin kencang dan menghilang.
Setelah wanita iblis itu pergi, Chu Feng awalnya ingin memasuki inti dari pembentukan formasi, dan mengaktifkan pembentukan formasi untuk membantu mengurangi rasa sakit yang dirasakan Wang Qiang dari racun Chu Feng. Namun tepat pada saat itu, suara Wang Qiang tiba-tiba terdengar. Memalingkan pandangannya ke arah suara itu, Chu Feng menemukan bahwa bukan hanya Wang Qiang yang bangun, tapi dia juga menatapnya. Dengan ekspresi tidak sabar, dia berkata kepada Chu Feng, "Cepat bawa aku pergi," teriak Wang Qiang. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye."